Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 5.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto 2 Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 296 bagian ke-52, Batang Cakra Otsutsuki. Seperti yang telah kita saksikan, saat ini hanya ada dua entitas Shinju yang berada di Konoha, yakni Jura dan Hidari. Namun, menurut prediksi admin, kemungkinan besar dua entitas lainnya, Matsuri dan Bug, akan segera menyusul mereka, terutama jika situasinya semakin memanas dan kedua entitas tersebut merasa perlu untuk bertindak. Faktanya, semua target Shinju saat ini memiliki hubungan dengan Konoha, sehingga tidaklah mengherankan jika Matsuri dan Bug juga berakhir di desa tersebut dalam beberapa chapter ke depan, menciptakan ketegangan dan tantangan baru bagi para karakter. Kehadiran keempat entitas Shinju di Konoha dapat menjadi titik balik penting dalam alur cerita, menghadirkan pertarungan sengit dan menegangkan antara mereka dengan para shinobi desa daun. Dengan demikian, Konoha akan menghadapi ujian besar yang memerlukan koordinasi dan strategi yang matang untuk mengatasi ancaman tersebut. Hal ini juga memberikan peluang bagi para karakter untuk menunjukkan pertumbuhan dan kekuatan mereka dalam menghadapi tantangan yang semakin besar dan kompleks. Kembali lagi ke alur cerita teori, di tengah keheningan, Boruto memutuskan untuk meminta bantuan dari Momoshiki, walaupun dengan resiko besar yang mungkin harus ia tanggung. "Momoshiki, bantulah aku, akan aku lakukan apapun," ucap Boruto dengan nada putus asa. Momoshiki, dengan sikapnya yang arogan, menanggapinya dengan nada menantang, "Sungguh menarik, kau menawarkan sesuatu. Aku sedang memikirkan sesuatu tawaran yang menarik." Boruto kemudian bertanya lebih lanjut, "Apa kau masih berniat untuk memiliki tubuh fisik?" Momoshiki menjawab dengan tegas, "Pertanyaan bodoh macam apa itu, sudah pasti akan kembali bangkit lagi." Boruto, meskipun penuh keraguan, terus meminta kejelasan dari Momoshiki, bagaimana caranya kau bisa bangkit kembali. Momoshiki, dengan nada yang mengesankan bahwa ia menikmati situasi tersebut, tertawa dan menjawab, "Entahlah, aku juga tidak tahu." Jawaban yang ambigu tersebut menambah kebingungan Boruto, yang semakin merasa bahwa Momoshiki memiliki sesuatu yang disembunyikan. Momoshiki berkata, "Sebaiknya kau keluarkan batang panjang khas Otsutsuki dan tancapkan di setiap tubuh Shinju tersebut. Batang tersebut dapat menghalangi mereka untuk bergerak." Momoshiki memberikan saran kepada Boruto untuk menggunakan batang panjang khas Otsutsuki untuk menyerang Shinju. Batang tersebut dapat digunakan untuk menghentikan gerakan musuh dengan mengganggu aliran cakra mereka. Dengan menusuk lawan menggunakan batang-batang tersebut, pengguna dapat mentransmisikan cakra mereka ke dalam tubuh target, mengacaukan cakra musuh dan mempengaruhi gerakan mereka. Pengguna bahkan dapat menghentikan target sepenuhnya dengan menancapkan beberapa batang ke tubuh mereka, serta mencegah mereka membentuk cakra tambahan dengan menembus jalur cakra mereka. Boruto mendengarkan saran tersebut dengan serius, mempertimbangkan apakah akan mengikutinya atau tidak. Dia menyadari bahwa strategi ini memiliki potensi untuk membuka celah dalam pertahanan Shinju. Namun, dia juga menyadari bahwa penggunaan teknik ini bisa saja berisiko karena Boruto masih belum menebak apakah batang tersebut akan memiliki reaksi lain jika terkena Shinju. Tiba-tiba waktu bergerak maju dan Boruto kembali ke realitasnya, merasakan gerakan dan lingkungan sekitarnya. Dia segera menyadari bahwa Hidari sedang memulihkan cakranya dengan mengambil dari energi Jubi, memberinya kemampuan untuk regenerasi yang lebih cepat. Boruto berkata dalam hatinya, "Aku harus menggunakan batang hitam Otsutsuki untuk benar-benar menekan cakranya." Dengan memerintahkan Sarada, Mitsuki, dan Sumire untuk melancarkan serangan mereka, Boruto bersiap untuk mengambil keuntungan dari kerentanan yang diciptakan oleh gangguan cakra Hidari yang dia sebabkan sebelumnya. Bersama-sama, mereka melancarkan serangan koordinatif ke arah Hidari, memanfaatkan kelemahan yang terungkap oleh kemampuan Jogan Boruto. Hidari, terganggu oleh serangan-serangan yang terus-menerus, kesulitan untuk mengalirkan cakranya dengan lancar.
Boruto melihat kesempatan dan dengan cepat mengambil tindakan, maju dengan Kusanaginya untuk menyerang Hidari dan memanfaatkan kelemahan yang ada dalam pertempuran tersebut. Serangan Boruto menghantam titik cakra Hidari dengan presisi yang mematikan, memaksa musuhnya kembali terkapar di tanah. Boruto segera mengeluarkan batang cakra khas Otsutsuki dan menusukkannya langsung ke titik cakra yang telah terkena serangan sebelumnya di tubuh Hidari. Teriakan protes yang dibuat Hidari memenuhi udara, mengekspresikan kebingungan dan keputusasaannya saat menyadari efek dari tindakan Boruto. Seperti yang diingat, Ishiki menggunakan batang serupa untuk menahan Jubi, memberinya kendali penuh atas entitas tersebut dan memungkinkannya untuk menyerap cakra Jubi dengan mudah. Selain itu, Momoshiki juga pernah menggunakannya kepada Hachibi. Dengan batang itu tertanam dalam dirinya, Hidari merasa semakin terbatas dalam kemampuannya untuk bertahan atau melawan serangan lawannya. Ini adalah pukulan besar bagi Hidari, yang sekarang menemukan dirinya dalam situasi yang jauh lebih rentan dan terkurung, dengan Boruto dan kawan-kawannya sudah unggul atas dirinya. Di sisi lain, Konohamaru telah tiba di lokasi pertarungan antara Himawari dan Jura, diikuti oleh kedatangan Eida dan Daemon dalam waktu singkat. Konohamaru segera melaporkan kepada Shikamaru, "Shikamaru, ini Konohamaru." Di sini terlihat Kawaki, Delta, Eida, dan Daemon. Mereka sepertinya tidak ikut campur dalam pertarungan antara entitas tersebut dan Himawari. Shikamaru segera merespons laporan tersebut, lalu, "Bagaimana keadaan Himawari?" Konohamaru menjawab, "Sepertinya dia sedang dirasuki oleh entitas monster. Aku bisa merasakan aliran cakra besar di sekitar Himawari, tetapi aku tidak tahu pasti apa itu." Shikamaru terkejut mendengar informasi tersebut dan hanya bisa terdiam, berpikir, bagaimana mungkin cakra sebesar itu bisa terlewat dari pengawasan kami? Apakah cakra ini baru muncul ataukah entitas yang menguasai Himawari mampu menyembunyikan cakranya dengan sempurna, sehingga tidak terdeteksi oleh Konoha? Shikamaru mulai berpikir jika hal-hal tersebut mungkin kedepannya akan menjadi ancaman bagi Konoha. Shikamaru langsung memerintahkan unit khusus Anbu yang dipimpin Sai untuk segera datang ke lokasi, sebelum semuanya terlambat. Di kantor Hokage, Shikamaru meminta Ino untuk memberikan laporan tentang situasi di sisi lain. Ino melaporkan, Boruto dan yang lainnya sepertinya mampu mengatasi entitas tersebut. Mendengar kabar tersebut, Shikamaru merasa lega, ini pertanda yang baik. Tetapi, dia tidak mau mengambil risiko, dan segera menyusun rencana untuk mengirim beberapa pasukan Anbu ke lokasi di mana Boruto berada. Shikamaru kemudian bertanya, apakah ada gerakan mencurigakan di sekitar desa? Ino memberikan jawaban, untuk saat ini tidak ada, desa masih dalam keadaan aman. Aku akan terus memantau setiap pergerakan yang terjadi. Namun, kekhawatiran muncul ketika tiba-tiba terjadi pergerakan yang tidak terdeteksi oleh tim sensor, saat Sumeaka mulai berlari di sekitar desa. Pertanyaannya kini adalah, apa yang akan terjadi selanjutnya dalam alur cerita teori episode berikutnya? Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 296 bagian ke-52, Batang Cakra Otsutsuki. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Semoga membuat kanal YouTube Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.